Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irda Safanabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dari kelas A, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi kesimpulan tentang salah satu kajian yang saya datangi sebagai tugas UTS Akhlak. Judul materi dari kajian tersebut adalah Meraih Husnul Khotimah, bertempat di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, dengan pemateri Ustadz Rahmadi. Ustadz Rahmadi menjelaskan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan antara dunia dan akhirat, yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Segala sesuatu di dunia bersifat terbatas dan sementara, sedangkan yang sifatnya tidak terbatas dan kekal abadi adalah di akhirat. Tetapi beberapa manusia lebih menomorsatukan kebahagiaan di dunia. Contohnya adalah orang-orang kafir. Mereka lebih mengejar sesuatu yang sifatnya sementara dibandingkan mengejar yang sifatnya kekal. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'la ayat 16-17 yang artinya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan di dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Selanjutnya, Ustadz Rahmadi menjelaskan dalam Al-Quran terdapat penjelasan kita mengalami hidup 2 kali dan mati pun 2 kali. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu lalu menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kematian yang pertama adalah ketika kita di dalam rahim ibu sebelum ruh ditiupkan oleh Allah, lalu Allah hidupkan kita hingga saat ini. Setelah itu, Allah akan mematikan kita dan kalau kita akan dibangkitkan kembali pada saat banyak hari akhir. Kematian itu pasti dan akan datang dan menimpa setiap makhluk, terkhususnya manusia. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan sebagai bekal untuk kematian yang husnul khotimah. Yang pertama ada takwa, kedua perbanyak amal soleh, dan yang ketiga tobat nasuha, yaitu tobat yang sebenar-benarnya. Terakhir, Ustadz Rahmadi menyampaikan ada 7 tanda orang yang dapat disebut husnul khotimah. 7 tanda-tanda ini berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Pertama, tidak berbuat syirik. Kedua, mengucapkan kalimat syahadat atau tahlil ketika meninggal. Ketiga, mengerjakan amal soleh sebelum meninggal. Keempat, syahid fisabilillah. Kelima, mati karena musibah atau penyakit atau tenggelam, longsor, tertimpa reruntuhan, terbakar, dan lain sebagainya. Keenam, perempuan yang meninggal karena melahirkan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah mempertahankan harta dari pencuri atau perampok. Yang dapat disimpulkan dari materi kajian Meraih Husnul Khotimah dari Ustadz Rahmadi, yaitu kita sebagai manusia, terkhususnya umat muslim, harus senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu beribadah dan juga berbuat baik kepada manusia yang lain, agar kita dapat mengumpulkan amal-amal kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Dan juga untuk meraih husnul khotimah, kita juga harus membekali kita dengan 3 amalan tadi. Yang pertama adalah takwa, yang kedua amal soleh, dan juga taubat nasuha. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.